صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di channel Mata Hati Kita. Sini kita bersilaturahim, bermuajahah, berbagi ilmu. Mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semua untuk membagikan channel ini, untuk dapat like, subscribe, dan juga komen agar dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita melihat kondisi orang-orang yang berlatar belakang banyak saat ini bahwasanya kurang merasa cukup atau merasa bahwasanya tidak ada jalan keluar untuk masalah yang dia hadapi. Dan banyak juga mereka berputus asa dari apa yang telah didapatkan, dari apa yang telah diusahakan, dari setiap apa yang mereka lakukan, merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kurang memberikan respon dari apa yang telah dilakukannya. Namun kita kadang lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk selalu janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, janganlah kalian melampaui batas, la taqnatu rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita selalu dituntut untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dituntut untuk selalu berpikir positif, bersemangat dalam hidup, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesempatan kita untuk selalu menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk berputus asa? Ketika Allah melarang manusia untuk berputus asa, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin pasti ada harapan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Itulah mengapa kita selalu ada fitrah, jalan keluar dalam setiap permasalahan berupa jalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia tidak ingin bangkit dan malas-malasan setelah mengalami berbagai kegagalan. Hilangnya semangat untuk terus berbuat baik, untuk terus berubah, untuk terus berbenah, untuk terus melakukan amal kebaikan. Lalu yang selanjutnya, tidak memiliki sifat optimis terhadap rencana-rencana yang telah Allah siapkan untuknya. Padahal hanya tinggal selangkah lagi. Namun terkadang karena rasa putus asa tersebut menyebabkan dirinya tidak
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu emosian dan juga temperamen ketika menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Selalu berpikir bahwasanya segala sesuatu di dunia ini dapat terjadi dengan instan. Padahal itu semua tidak dapat dilakukan kecuali dengan selalu berharap dan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala, berkata kepada Ibrahim, wa man yaqnatu mir rahmati rabbih illa dzalun, bahwasanya barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhannya, siapa dia? Dia adalah tidak lain tidak bukan kecuali dia adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalun, orang-orang yang menzalimi dirinya, mengingkari fitrahnya sebagai manusia, sebagai hamba-hamba yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan di dunia, untuk menjadi khalifah di dunia ini. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak kisah-kisah menarik, baik dari zaman para sahabat, dari zaman para tabi'in, dari zaman para ulama, dan zaman-zaman selanjutnya. Banyak orang-orang yang melupakan hal itu, bahwasanya kita tidak boleh, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah seorang anak petani, kisah seorang biasa yang akhirnya mampu menjadi sukses, mampu menjadi bermanfaat, bahkan mampu menjadikan sumber kehidupan bagi saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya, sehingga menjadi manfaat ilmunya, menjadikan dia sebagai orang-orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dituntut untuk selalu berprasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita, sehingga kita dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan manfaat, dapat menjadikan motivasi bagi kita, bahwasanya kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.